Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutful Hakim Imron, NIM A11 2020 12492. Di pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai social engineering. Nantinya saya menjelaskan lewat sebuah animasi berikut. Saya menjelaskan ada beberapa step by step, part by part. Yang pertama ada part pertama explore social engineering, dan step pertama explore baiting, shoulder surfing, dan price taxing. Pertanyaan pertama, what is baiting? Did you click on the USB drive? What happened to the victim system? Apa itu baiting? Baiting adalah umpan untuk mendapatkan korban dan memikat mereka untuk masuk ke dalam perangkat yang mencuri informasi pribadi dengan sebuah malware. Dan apakah kamu mengklik USB? Apakah yang terjadi? Ya, saya mengklikkan USB. Ini baiting. Kita tunggu. Saya mengklikkan sebuah USB. Bentar, kita tunggu. Klik apa yang terjadi ketika saya mengeklikkan akan terkena malware yang mengakibatkan si pelaku dapat masuk ke sistem si korban. Yang kedua ada shoulder surfing. What is shoulder surfing? What device was used to perform to shoulder surfing? What information was again? Tadi sini langsung. Shoulder surfing merupakan teknik mengintip untuk mendapatkan informasi sensitif, dan perangkat yang digunakan adalah handphone, dan handphone ini informasi yang untuk didapatkan login dan username ini untuk login. Jadi kita bisa berhati-hati ketika ada orang di sekitar kita, di samping kita, jangan mudah terpercaya. Sebagai contoh, ketika kita lagi di tempat umum nih, kita lagi membuka HP, kita harus menutupi HP kita. Jangan, walaupun orang gak dikenal, kita harus waspada. Jangan sampai tahu orang mengerti password HP kita, apalagi orang lain mengerti password transaksi internet banking kita. Yang ketiga ada price taxing. What is protection? What type of information did the cybercriminal request? What you fall victim? Oke, kita masuk ke bagian sini. Price taxing. Penyerang ini atau pelaku membangun kepercayaan dengan korbannya dengan menyamar sebagai orang yang memiliki otoritas untuk mengetahui dan mengajukan pertanyaan yang dampaknya bisa menguntungkan si korban. Tetapi melaluinya mereka mengumpulkan data pribadi yang penting. Kita klik coba. Halo. Nah, nih informasi yang dimintai, yaitu nama jabatan, kantor, titel, dan
number atau nomor. Ini sangat berbahaya, ini sangat riskan. Jadi kita ketika ditelepon orang yang tidak dikenal, jangan sesekali memberitahu privasi kita mengenai titel pribadi kita atau hal lain semacamnya, karena itu bisa berdampak dan sangat mudah untuk si pelaku semakin mudah untuk menerobos ke sistem kita. Kemudian ada step 2, explore phishing atau spear phishing and whaling. Oke. In this pertanyaannya, in this phishing example, seperti contoh di atas ini, what is the ploy the attacks used to trick the victim to visit the trap website? What is the trap website used to do? Oke. Dalam contoh phishing, taktik apa yang digunakan penyerang untuk mengelabui korban agar mengunjungi situs web? Jelaskan apa yang digunakan situs web perangkat tersebut. Oke. Contohnya kita bisa lihat sini. Nah, biasanya penyerang atau si pelaku menggunakan notifikasi palsu agar korban mudah percaya. Seperti berikut, ini kami telah menerima pemberitahuan bahwa Anda baru mencoba menarik jumlah berikut dari akun yang Anda berada di ini negara. Nah, silahkan kunjungi website di link ini untuk memverifikasi informasi pribadi. Nah, klik. Jika diklik, maka si pelaku ini bisa mendapatkan username dan password kita. Jadi kita jangan sesekali harus dan mudah percaya sama iklan-iklan di sosial media kita. Banyak kalangan yang sosial media kita, misal di YouTube, Instagram, kita ada iklan, kita klik karena kita nafsu dengan uang, kita klik, maka si pelaku akan mudah mendapatkan si username sama password kita. Kemudian what is the difference between phishing and peer phishing or whaling? Apa perbedaan antara phishing dan spear phishing atau whaling? Oke. Ini spear phishing adalah yang lebih bertarget, di mana penyerang memiliki individu tertentu dan kemudian menyesuaikan serangan phishing mereka kepada korban agar tidak terlalu mencolok. Sedangkan ketika target spesifiknya adalah karyawan berprofil tinggi seperti CEO dan CFO, whaling ya itu. Whaling lebih ke karyawan berprofil tinggi seperti CEO dan CFO. Kemudian di step 3, explore scareware and ransomware. What
Pertanyaannya, what data does the attacker claim to have in this example? What you fall for this description? Oke, step 3. Data apa yang diklaim penyerang dalam contoh ini? Apakah Anda akan jatuh untuk penipuan ini? Oke, kita pilih ini ya. Nah, data apa yang diklaim penyerang untuk data ini? Untuk data ini menyerang Facebook login, credit card detail, email akun login. Apakah Anda akan jatuh untuk penipuan ini? Kurasa tidak, karena saya tidak akan menjadi korban karena saya sudah mulai memahami situs mana yang benar-benar situs dan benar-benar tidak situs. Bisa kita klik. Nah, jadi berikut kita dapatkan money dari sini. Nah, kayak gini. Kemudian yang B, what is the attacker quitting the victim to get the data back? Apa yang dilakukan penyerang yang meminta korban untuk mendapatkan kembali datanya? Datanya. Oke. Ketika ini ya, kita bisa silakan hubungi kami dalam 5 menit ke depan untuk mencegah komputer Anda dinonaktifkan. Hai. Seperti itu. Kemudian di ini C, what is tailgating? Tailgating, apa itu tailgating? Hai. Tailgating adalah penyerang yang tidak memiliki otorisasi yang tepat mengikuti korban dengan otorisasi dengan melalui pintu atau titik akses gedung aman lainnya ke area yang terlarang. Ini. Nah. Kemudian give their way to prevent social engineering attacks. Berikan 3 cara untuk mencegah serangan rekayasa, serangan engineering attack. Yang pertama, sebelum bertindak, jangan pernah membagikan informasi pribadi melalui telepon, email, atau situs web yang tidak aman. Tuh. Yang kedua, tetap waspada terhadap lingkungan Anda. Bersikap terhadap tautan ke formulir web yang meminta informasi pribadi. Meskipun email tersebut nampaknya berada dari sumber yang sah, jangan pernah mengklik atau memasukkan informasi sensitif ke dalam pop-up. Yang ketiga, yang terakhir, jaga akun dari perangkat Anda dari beberapa virus dan filter spam, serta perbarui dan tambal perangkat Anda secara teratur. Kemudian yang terakhir, create cyber security antivirus poster. Nah, gunakan PowerPoint untuk membuat poster. Pilih dari baiting, shoulder surfing. Saya memilih shoulder surfing karena
Shoulder surfing ini seringkali kita jumpai di beberapa tempat, mudah kita jumpai. Di shoulder surfing ini ada dua cara mengatasi. Ini ketika kita lagi di ATM, dan ini ketika kita lagi di tempat umum. Yang pertama, cara bertransaksi ATM yang aman dan benar. Pertama, pastikan ATM Anda di tempat yang ramai, berada di tempat yang ramai. Yang kedua, hindari memasukkan PIN tanpa menutupi tangan Anda. Berarti ketika kita lagi memasukkan PIN, kita harus menutupi pakai tangan sebelah agar orang-orang di sekitar kita tidak melihat PIN yang kita masukkan. Kemudian ubah PIN Anda setidaknya 6 bulan sekali. Ini manfaatnya apa? Agar ketika kita tidak mengetahui, ketika ada orang lain mengetahui password kita dan orang lain itu ada niatan untuk mencuri ATM kita bisa mengelabuinya dengan ubah PIN kita. Kemudian cara selanjutnya ini untuk di tempat umum ya. Ketika kita lagi bermain handphone nih, tutupi tangan Anda saat memasukkan sandi untuk smartphone Anda. Kemudian hindari menggunakan jaringan internet publik yang gratis. Contohnya seperti WiFi, ketika kita di kampus, di kafe, dan lain sebagainya. Dan poster ini baik digunakan untuk di tempat yang ramai seperti ini, seperti di ATM, di bank, seperti tempat umum seperti di kereta, di bis, dan lain sebagainya. Berikut presentasi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.